Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 23. Di sini saya akan melakukan praktikum titik berat. Tujuannya adalah untuk menentukan letak titik berat benda. Alat dan bahan: Karton tebal, paku, benang, beban, timbangan, gunting, mistar, dan kertas grafik. Langkah pertama, buatlah titik A, B, C seperti ini. A, B, dan C. Kemudian lubangi titik tersebut menggunakan perforator. Seperti ini. Gantungkan karton ini pada paku yang sudah diberi benang dan beban. Dan berilah tanda. Ulangi hal yang sama pada titik-titik yang lain. titik B, titik C, Langkah selanjutnya yaitu tarik garis pada setiap hasil percobaan tadi. Langkah selanjutnya adalah potong garis AA menjadi dua bagian. kemudian timbanglah kedua potongan. Setelah itu, tentukan titik berat masing-masing potongan tadi. Dengan cara seperti menentukan titik berat A, B, dan C. Dimulai dari membuat lubang di sisi yang kita inginkan. Kemudian gantungkan karton pada paku yang sudah diberi beban untuk menentukan titik berat yang baru di setiap potongan. Tarik garis sesuai dengan percobaan titik berat yang dilakukan tadi. Kira-kira seperti inilah hasilnya. Setelah itu, berilah tanda Z1 dan Z2 pada perpotongan titik berat yang baru. Kemudian, sambungkan kembali kedua potongan seperti semula. Dan hubungkan Z1 dengan Z2. Lalu beri tanda P pada titik tengah antara Z1 dan Z2. Kemudian
Tempelkan kertas karton pada kertas grafik. Lalu tentukan letak titik koordinatnya. Kira-kira seperti inilah. Sebutkan garis-garis berat lainnya pada benda itu. A aksen, B aksen, dan C aksen. Apakah yang tampak pada hasil percobaan tersebut tentang titik potong C1 dan kedua garis lainnya A1 dan B1. Perpotongan dari ketiga garis itu adalah titik berat bidang tersebut. Titik berat Z terletak pada perpotongan garis-garis A1, B1, dan C1. Jadi, Z terletak pada perpotongan garis-garis berat. Timbanglah masing-masing bagian menjadi M1 dan M2. M1 dengan berat 20 gram dan M2 dengan berat 19 gram. Bagaimanakah nilai M1 dibanding M2? M1 lebih besar daripada M2. Z1, Z2 memotong karton di P. Apakah yang Anda ketahui tentang titik P dan Z? Titik P adalah titik yang terbentuk dari perpotongan garis-garis berat dengan garis penghubung Z1 dan Z2. Sedangkan titik Z adalah titik perpotongan garis A aksen, B aksen, dan C aksen. Titik P dan titik Z adalah titik yang sama. Jika demikian, titik P merupakan titik berat bidang secara utuh. Ukurlah jarak Z1P dan Z2P. Z1P sama atau tidak sama dengan Z2P? Tidak sama. Z1P panjangnya 4 cm, sedangkan Z2P panjangnya 3,8 cm. Momen gaya TU1 terhadap P adalah 0,20 kali 0,04 sama dengan 0,008. Momen gaya TU2 terhadap P adalah 0,19 dikali 0,038 sama dengan 0,0072. Dari data di atas, kesimpulan apa yang dapat diambil tentang momen-momen gaya TU1 dan TU2 terhadap P? Momen gaya berbeda dan arahnya berbeda dalam keadaan seimbang. Sigma F sama dengan 0,2 dikurangi 0,2 sama dengan 0. Sigma TU sama dengan 0. 0 ditambah 0,008 dikurangi 0,008 sama dengan 0. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pertanyaan: bandingkan X dengan X1 dan X2. X 9,5 dibanding dengan 18,8. Bandingkan Y dengan Y1 plus Y2. Y 14,5 sedangkan Y1 plus Y2 sama dengan 28. Bandingkan X dalam kurung W1 plus W2 dengan X1 kali W1 plus X2 kali W2. Nilainya adalah 3,705 dibanding 3,63. Selanjutnya, bandingkan Y dalam kurung W1 plus W2 dengan Y1 kali W1 plus Y2 kali W2.
nilainya adalah 5,655 dibanding 5,475. Turunkan rumus yang dapat dipakai untuk menentukan koordinat titik berat. X1 kali W1 plus X2 kali W2 per W1 plus W2. Sedangkan Y1 kali W1 plus Y2 kali W2 per W1 plus W2. Kesimpulan, suatu benda dapat dianggap terdiri dari bagian-bagian kecil atau partikel-partikel yang masing-masing memiliki berat. Berat benda adalah resultan dari semua gaya gravitasi yang dialami oleh partikel-partikel penyusun benda tersebut. Resultan gaya berat partikel-partikel penyusun benda berada di titik yang disebut titik berat benda. Pada keadaan seimbang, benda akan memiliki massa dan momen gaya yang sama ketika benda dipotong menjadi dua garis beratnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.